Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Semoga tetap sehat dan semangat ya. Ibu tetap mengingatkan, rajin cuci tangan apalagi keluar rumah. Tetap juga menjaga kebersihan badan dengan rajin mandi ya. Tetap juga menjaga lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak ibu, minggu yang lalu materi kita Yesus mengajarkan tentang sikap belas kasih pada sesama kita. Dan pada hari ini kita juga diajak untuk mendalami bagaimana sikap mengampuni. Belas kasih dan mengampuni adalah dua sikap yang berkaitan erat satu sama lain dan sejalan. Jika tanpa ada rasa belas kasih, maka kita sulit melakukan tindakan mengampuni bagi orang lain. Jadi, dalam mengampuni orang lain harus dilandaskan oleh rasa belas kasih dan keinginan dari hati yang tulus ikhlas, seperti yang telah ditunjukkan Yesus. One day, Jesus was talking with his disciples and teaching them when Peter asked, Peter? "How often should I forgive someone who sins against me? 7 times?" Jesus said, "No, not 7 times, but 70 times 7. Then Jesus told a parable. He said, "The kingdom of heaven can be compared to a king who decided to get his money back that he had let his servants borrow. While the king was doing this, one of the servants who owed him $1 million was brought in. $1 million, please? The servant couldn't pay, so the king ordered that he be sold, along with his family and everything he owned, to pay the debt. Wait, please. But the servant begged the king, 'Please be patient with me, and I will pay it all.' Then his king was filled with pity for him, and he let him go and forgave his debt. But when the man left the king, he went to a fellow servant who owed him a few $1,000s. Hi? Come here, you. He grabbed him and demanded that he pay him back immediately. Oh, wait, please. His fellow servant begged for a little more time. He said, 'Be patient with me, and I will pay it.' No. But the servant wouldn't wait. He had the man arrested and put in prison until the debt could be paid in full. When some of the other servants saw this, they were very upset. They went to the king and told him everything that had happened. Then the king called in the man he had forgiven and said, 'You evil servant, I forgave you that tremendous debt because you pleaded with me. Shouldn't you have mercy on your fellow servant, just as I had mercy on you?' Then the angry king sent the man to prison to be punished until he had paid all that he owed. Jesus then said, 'That's what my heavenly Father will do to you if you refuse to forgive your brothers and sisters from your heart.'" Anak-anak ibu yang baik, mengampuni artinya pelepasan dan pembebasan diri dari kesalahan atau dosa. Jika kita tidak mampu memaafkan dan mengampuni orang lain, maka akan timbul sebuah permusuhan dan kebencian. Tentu sikap ini dapat merugikan diri kita sendiri dan orang lain, yaitu batin tidak tenang, terganggu dengan rasa bersalah, tidak dapat melakukan pekerjaan dengan tulus hati, dan tidak lepas bebas dari perjalanan hidup kita. Untuk melepaskan diri dari perasaan yang mengganggu kita akibat rasa bersalah, maka kita harus mengambil langkah yang tepat untuk memaafkan orang lain. Anak-anak ibu, mengampuni dan diampuni adalah sikap yang patut dilakukan oleh orang beriman kepada siapapun. Karena dengan sikap ini kita mendapat buah-buah dan manfaat dari mengampuni. Maka yang kita peroleh yang pertama, kita merasa bahagia karena lepas dari dosa. Lalu yang kedua, kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan, seperti teks kitab suci yang baru kita dengarkan.
Lalu yang ketiga, hidup kita tidak diganggu oleh perasaan bersalah yang lama dan mendalam. Yang keempat, kita bebas melakukan pekerjaan dan bebas menjalin relasi yang baik dengan orang lain. Lalu yang kelima, suara hati kita semakin terbina dengan baik. Lalu yang terakhir, keenam, timbul kedamaian dalam hati. Mengampuni atau mengucapkan kata maaf kepada orang lain adalah kata yang mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Kesulitan untuk memaafkan orang lain disebabkan oleh yang pertama, keinginan untuk mempertahankan harga diri, wibawa atau gengsi. Kalau ini kita lakukan, maka kita akan sulit memaafkan orang lain. Yang kedua, suara hati kurang berfungsi atau tumpul. Lalu yang ketiga, kurang berani mengakui dengan jujur kesalahannya pada orang lain. Lalu yang keempat, kurang melihat makna dan manfaat dari kata maaf yang kita sampaikan kepada orang lain. Padahal makna dan manfaat maaf secara psikologis adalah ketenangan batin dan kedamaian hati, timbul rasa bahagia bagi diri kita maupun bagi orang lain. Anak-anak ibu, ajaran dan sikap Yesus tentang mengampuni dan syarat supaya diampuni, kita sudah mendengarkan teks kitab suci yang barusan kita dengarkan dari Matius 18 ayat 21 sampai 35 tentang perumpamaan tentang pengampunan. Cerita kitab suci dari Matius tadi mengingatkan kita bahwa pengampunan yang diberikan oleh Allah kepada kita akan ditarik kembali jika kita tidak bersedia mengampuni orang lain. Yang tidak mengampuni akan dikucilkan dari belas kasih Allah. Mereka yang ingin menerima belas kasih Allah harus menunjukkan belas kasih kepada orang lain. Selain itu, kita tidak boleh menghitung-hitung untuk memberi pengampunan kepada orang lain seperti Allah sendiri. Nah, inilah syarat untuk memperoleh pengampunan dari Tuhan, bahwa mengampuni tidak hanya cukup 7 kali 7, tetapi mengampuni kesalahan orang lain tiada batas. Mengampuni orang lain tiada menghitung-hitung kesalahan.